Welcome back to my channel Viral Bugis. Oke, teman-teman sekalian, video kali ini saya akan melanjutkan review dari beberapa channel langganan. Ya, jadi teman-teman yang belum berlangganan silahkan dulu berlangganan untuk direviewkan secara cepat. Seperti itu. Jadi tidak usah berlama-lama di channel ini. Bukan. Di video ini saya membahas beberapa review dari channel-channel teman-teman. Kontennya saya belum tahu pastinya bagaimana, tetapi dari review ini nanti saya akan memberikan masukan-masukan versi Viral Bugis. Jadi versi Viral Bugis, ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita dapatkan dari pengalaman. Itu adalah ilmu yang paling berguna, ya, seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan, mungkin saja ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja simak video berikut ini. Oke, untuk channel yang pertama, Hagia Sophie. Mohon maaf ya Hagia Sophie ya, karena kemarin terlewat dalam mereview channel. Mungkin saja saya keliru ya, seperti itu. Kalau Hagia Sophie, mari kita sama-sama buka. Jadi review channel ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Kita melihat dari beberapa konten. Kalau kita melihat konten video source-nya ini nggak jadi masalah karena video ori. Kayaknya saya pernah buka ya ini Hagia Sophie ya. Ini ada video tutorial, kayaknya pernah deh. Kayaknya saya pernah melakukan review terhadap channel ini. Ada beberapa tutorial yang pernah saya koreksi. Kayaknya ini tutorialnya. Kita buka saja ya. Ini tandanya saya pernah buka karena ada tanda-tanda list merah ya. Tapi tidak apa-apa, namanya langganan ya. Gratis dulu reviewnya, pembayarannya yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam hal penyair pengetahuan agama. Oke. Kita sudah paham, saya sudah tangkap untuk video tutorial ya. Jadi Hagia Sophie ini membuat tutorial videonya terkait tentang bagaimana cara mendapatkan apa ini tadi, uang dari website apa ribet. Ada satu hal yang perlu saya tekankan. Konten yang seperti ini hati-hati dalam membuat title, thumbnail, karena YouTube sendiri sudah menyampaikan bahwa ketika ada tindakan untuk menipu atau penipuan publik atau pas spam, artinya misalkan cara mendapatkan uang dengan mudah apa dan semacamnya, itu tolong dihindari. Mungkin bisa saja videonya seperti itu, tapi titlenya jangan seperti itu, ya. Istilahnya ada proses clickbait. Terus untuk di dalam videonya website terkait tentang URL. Jadi kalau ada link itu sebaiknya di blur, karena saya punya video baru-baru itu terkena teguran pedoman komunitas karena praktik penipuan katanya, karena ada link ini bisa saya seperti ini karena meminta seorang penonton untuk mengklik. Jadi kalau bisa itu di blur, enggak apa-apa, ini kan sudah diupload. Nah, itu kan bisa direvisi, diklik editor, kemudian blur bagian tersendiri itu. Dan itu nantinya meskipun narasi suara Anda ada proses meminta untuk masuk ke link, itu enggak jadi masalah, tapi harapannya jangan memunculkan linknya, karena link itu masuk ke dalam praktik itu tadi, penipuan ya. Ini lagi dapat dolar dari Oke. Jadi itu saja title, thumbnail, kemudian link ya untuk tutorial itu harus dihindari karena banyak video terkait tentang dapat uang ya.
Kemudian kalau tutorialnya sudah bagus karena tidak melibatkan audio atau musik, tapi sebenarnya bagusnya ada audio kalau dari YouTube Audio Library. Tapi perhatikan juga YouTube Audio Library itu ada yang perlu atribusi, ada yang tidak perlu atribusi. Nah, kalau tidak perlu atribusi, langsung saja ambil download, pasang. Nah, kalau perlu atribusi, masukkan link yang diperbolehkan seperti itu. Kemudian ini mungkin yang belum sempat saya review ya, karena ini mungkin video baru. Kalau saya tidak salah presiden apa ini ya? Saya coba klik langsung di tengah saja ya teman-teman. Oke. Jadi video ini mungkin semacam video Creative Commons atau semacam gambar yang dirubah menjadi slideshow video, kemudian di zoom, diperkecil, dan itu sudah bagus. Namun sebagai bahan koreksi mungkin tidak perlu lagi ada narasi seperti itu, narasi tulisan ya, atau teks tulisan. Lebih baik narasi suara Anda dikolaborasikan dengan musik misalkan, tapi musiknya harus audio YouTube Library. Tapi ini sudah bagus. Tapi untuk jangka panjangnya ke depannya ketika ingin membuat konten seperti ini, itu lebih bagus loh. Dan penonton itu lebih apa ya, lebih kemampuan verbalnya itu lebih bagus. Artinya visualisasi yang Anda tampilkan itu didukung dengan bahasa komunikasi Anda sendiri. Bisa menggunakan voice recorder dari YouTube, voice recorder dari kalau memang tidak mau pakai suara asli ya, dari Google ya, ada itu. Kalau kita klik di pencarian Google, ada namanya voice maker recorder seperti itu, atau voice maker, entah apa namanya. Tapi kalau saya menggunakan suara sendiri. Saya menggunakan aplikasi Lexis Audio Library, bukan Lexis Audio Editor di HP ya, karena kalau dari laptop agak agak bising-bising. Jadi saya pakai suara dari HP saja, kemudian saya edit. Nah, itu saya menggunakan mic ini, harganya 50 ribuan, dan hasilnya juga jernih, tidak jernih banget, tapi jernih lah, karena bisa di reduce noise-nya, diperkecil volume bisingnya, dan dinaikkan bass-nya, dan treble-nya juga bisa begitu. Jadi bisa seimbang. Itu ya untuk Hagia Sophia. Masih ada satu video. Ini saya lihat ada Raffi Ahmad. Kalau tidak salah Raffi Ahmad ya. Masjid Hagia Sophia akan dibuka 24 jam untuk umum. Benarkah? Ini bagus ini. Sampai melakukan S2 dan masjid dari tahun 1453 hingga 1930. Oke. Yang keliru mungkin di sini oleh Hagia Sophia, karena video yang diambil ini mungkin adalah video original, nama TV-nya juga ada, dan hanya merubah tempo dari suara video ini sehingga melahirkan suara yang tidak persis sama, tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama ada narasi seperti yang disampaikan. Saya sih referensinya bisukan saja audionya, ganti dengan audio Anda sendiri, seperti itu ya. Kalau mengenai videonya, bisa saja Anda cut, jadikan foto. Nantilah ada video sebentar malam, ada video saya sebentar malam tentang si Ariel Noah itu. Saya cut, kemudian saya jadikan gambar, karena tadinya ketika saya upload video itu akan terkena take down langsung karena video orang lain, karena viewnya sudah jutaan. Jadi saya menjadikan gambar setiap 7 detik saya jadikan gambar, 7 detik saya jadikan gambar. Jadi kita bisa lihat bahwa itu bisa termonet, dapat iklan pula, seperti itu ya. Untuk Hagia Sophia, mudah-mudahan channelnya ini bisa direvisi sebelumnya. Jam tayangnya sudah cukup, subscribernya sudah memenuhi juga, dan tentunya bisa segera ajukan monetisasi. Sukses selalu. Oke, kita pindah di channel berikutnya.
Oke, di channel Calvaro. Channel Calvaro ya. Ini lebih kepada novel. Iya ya, saya pikirnya ini kemarin sudah monet, tapi ternyata belum ya. Monet atau belum? Oh belum ya, belum. Saya juga sudah revisi, saya sudah review ini. Channel ini seperti cerita suatu novel dengan menggunakan video sendiri, rekaman sendiri. Dari semua videonya ini seperti itu semua ya. Namun saya sih punya referensi aja. Jadi ketimbang menggunakan rekaman seperti ini, karena sebenarnya begini, antara teks dengan suara dengan video itu sebenarnya harus ada keseimbangan, korelasi, sehingga audiens atau penonton itu tertarik untuk video selanjutnya. Jadi saya sarankan aja gini, tidak apa-apa Calvaro mengambil kalau ini novel ya, jadi ambil foto-foto dari Google, tapi cek dulu hak ciptanya ya. Jadi foto yang ada di Google tapi yang tidak ada hak cipta, misalkan ini ada ya tentang pernikahan muda, carilah foto-foto anak muda yang artinya mewakili dari alur novel itu. Misalkan pernikahan muda dari umur berapa, kemudian tiba-tiba menikah seperti ini, nanti di mana dipertemukan. Nah, itu bisa Anda buat videonya. Memang ya harus kita download videonya dulu. Nah, kita harus menggunakan brain kita, otak kita juga berpikir. Kemudian dipadukan, pakai saja KineMaster. Saya pakai KineMaster terus kok. Jadi itu bisa digunakan untuk mengkompilasi lah foto-foto yang ada dan masukkan transisi. Transisi inilah yang akan menjadi pembeda dari foto yang sudah ada di Google itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang melihat, dia akan meresapi gambar dan suara yang ada dari bacaan Anda. Jadi tidak perlu lagi teks. Seperti itu. Jadi ini hanya untuk Calvaro ya, untuk tambahan agar peminat dari kontennya ini tambah banyak. Seperti itu. Meskipun sebenarnya ini sudah 4.000-an lebih ya. Luar biasa, ini sudah banyak. Tapi untuk menarik guide pemirsa lagi bisa seperti itu. Sukses selalu ya Calvaro. Kalau sudah monet berarti saya keliru kemarin, berarti luar biasa. Oke, untuk channel Rhythm Moonlight. Ini belum pernah di review sebelumnya ya. Subscriber sudah mencukupi, mungkin jam tayangnya yang belum mencukupi ini ya. Ini ada musik relaksasi, sunset. Kalau secara garis besar, saya juga pernah terpikirkan tentang membuat konten seperti ini. Ini sama sebenarnya dengan konten NCS ya, NCS. Nah, ada kekeliruan mungkin teman-teman yang perlu harus perhatikan, bahwa ada yang pernah melakukan download audio dari YouTube Library, kemudian dia menyediakan ulang dalam bentuk video, dia kompilasi video dan audio dari YouTube Library, kemudian dia buat channel. Bisa enggak itu? Enggak bisa. Soalnya YouTube menjelaskan tidak bisa digunakan sebagai pelengkap kontennya, tetapi tidak bisa didistribusikan. Artinya tidak bisa dijadikan pendistribusian oleh channel Anda. Anda hanya boleh menggunakan, tapi tidak boleh Anda distribusikan. Artinya tidak boleh Anda sediakan juga seperti itu. Karena YouTube dengan sisi audio YouTube Library yang ada itu kan sudah ada MOU ya, kayak kerjasama begitu. Jadi kita tidak bisa, kecuali kalau mengambil lagu dari Pixabay yang pernah saya lakukan ya, Pixabay. Pixabay juga perlu dicek juga lisensinya, karena tidak semua Pixabay ternyata itu aman. Pixabay ya. Nah, seperti suara hujan, terapi insomnia, saya menganggap ini Anda mengambil dari channel orang tertentu, kecuali mungkin kalau Anda rekam sendiri suara air hujan itu yang menetes ya, itu bisa. Ada misalkan suara air terjun, kaitkan dengan video Anda sendiri, itu bisa lebih bagus lagi sebenarnya. Sunset dream, Anda merekam suara video sunset, kemudian Anda menambahkan suara-suara hewan-hewan apa itu yang terkait tentang sunset, kan seperti itu bisa. Tapi terkait tentang kontennya ini, itu saja. Kalau Anda mengambil dari
channel orang lain, tetap perhatikan bahwa apakah sudah viral di situ. Kalau memang viral, hati-hati aja. Seperti itu, Bang. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena saya juga dulu pernah sebenarnya menyediakan itu. Dan itu sebenarnya tidak bisa, kecuali ya kalau hanya pelengkap sebagai videonya. Itu bisa dari YouTube Audio Library. NCS sebenarnya itu saya berpikir bahwa audionya itu sebenarnya ada yang dari audio YouTube Library. Hanya kita perlu telusuri sebenarnya lebih dalam. Sukses selalu, Retip of Moonlight. Kemudian ada channel Accent Media. Oke, channel ini sepertinya kontennya olahraga ya. Highlight olahraga mungkin ya, mudah-mudahan. Jadi subscribernya baru 3. Saya akan membuka 1 terkait tentang sedikit sepintas saja ya, karena jangan sampai saya kena take down gara-gara video yang mungkin nggak jadi highlight. Oke, berhenti dulu. Dari tampilan ini kan, kalau memang si Maulana membuat sendiri, bukan Maulana ya, si pemilik ya Egi Maulana, pemilik channel ini membuat intro seperti ini, itu bagus. Tapi kalau bukan, hati-hati. Oke. Ke-68. Kedudukan pun berubah menjadi 2-1. Sukacita dirasakan oleh seluruh pemain. Oke, sedikit saya koreksi juga. Sudah bagus, ada narasi, ada transisi. Namun itu tadi video, anggaplah ada video ya. Kalau ndak mau pusing ya, ada video highlight-nya orang lain, Anda bisa izin dulu, kemudian Anda bisa buat konten yang berbeda. Artinya apa? Taruhlah videonya 1 menit, kemudian Anda menarasikan sesuai suara Anda, highlight ya, singkat ya. Kemudian Anda video tadi itu jadikan gambar. Itu konten terbaru loh. Buatlah kesan yang berbeda dari konten yang sudah ada sebelumnya. Taruh dari TV, itu bisa ya. Namun tambahkan nilai plus dari channel yang Anda buat. Dan untuk konten highlight bola khususnya, saya juga sudah jelaskan di channel saya. Mungkin ada penjelasannya bisa Anda dapatkan di channel saya. Silakan scroll saja, ada ya. Jadi ada penjelasannya, silakan di scroll bagaimana cara membuat highlight konten bola. Sukses selalu kontennya. Nah, channel terakhir, review channel terakhir dari Warawiri Channel. Subscribernya sudah 28. Kita akan lihat kontennya sendiri. Kayaknya saya juga pernah buka ya. Ini tandanya saya sudah pernah buka. Ini lebih kepada video original, video anaknya sendiri, dan di dalam videonya ini tidak ada suara atau sound apapun. Tapi justru saya pernah mengoreksi, ada satu video, mudah-mudahan sudah dihapus. Saya pernah mengoreksi satu video yang berisi tentang musik kayaknya ya, kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan pemilik channel ini bisa nanti memberikan komentar ya. Karena tidak sesuai dengan ide konten yang ada di channelnya. Artinya kalau kita melihat secara keseluruhan, semua tentang anak-anak ya. Sebagaimana kalau konten anak-anak kan harus diteruskan ke konten anak-anak, ada pilihannya ya. Pilihannya itu apakah di bawah umur ini, itu harus dipilih. Dan kalau konten anak-anak pasti komentarnya akan ternonaktif ya, akan nonaktif ya. Jadi seperti itu. Nah, kemarin saya lihat ada selingan dengan konten musik. Jadi saya revisi kemarin, koreksi bahwa ini sebaiknya Bang dihilangkan aja dulu. Seperti itu. Jangan diprivasi, karena di privasi masih bisa ditinjau. Ya, jadi ini bagus. Sisa mungkin untuk thumbnail, bagaimana membuat thumbnail yang membuat penonton itu semakin penasaran. Salah satu contoh ya, ini siapkah, ini thumbnailnya bagus, sirkuit. Artinya ini kan sasarannya anak-anak ya, jadi dia akan semakin penasaran. Apalagi kontennya ini tentang anak-anak, ini sungguh luar biasa. Seperti itu. Buatlah thumbnail yang mampu mewakili isi dari kontennya secara keseluruhan. Saya kalau konten seperti ini terus terang anak saya mungkin suka juga. Jadi seperti itu ya.
Oke, Warawiri Channel, sukses selalu channelnya. Nah, masih ada channel yang belum direview, mungkin besok atau lusa. Nanti kita tunggu saja ya, karena saya bersyukur sekali tidak berhenti teman-teman untuk bergabung dan belajar bersama terkait tentang YouTube, karena menurut saya YouTube merupakan platform yang tidak bisa kita capai atau tidak bisa kita jalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi seperti itu teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung, relatif murah, mulai dari 5.000 ya. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selebihnya tentang review yang telah saya lakukan, saran tergantung dari teman-teman semua, mau kembali ke review saya, komentar saya, saran saya, ataukah tetap mempertahankan yang ada. Mungkin seperti itu dari saya, sekian, salam.